Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman menuju malam ya. Selamat Hari Buruh 1 Mei 2025 teman-teman. Kali ini di video kali ini kita akan mendengarkan pidato Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto di Hari Buruh. Dan di video ini banyak sekali janji yang diberikan oleh Pak Presiden kepada para buruh, termasuk Dewan Pengawas PHK, terus penghapusan outsourcing, dan dari kaum buruh sendiri akan dibentuk nantinya penasehat ya, jatuhnya pemberi nasihat kepada Presiden tentang undang-undang yang memang yang harus direvisi buat menguntungkan para buruh. Dan saya harap ini semuanya bukan cuma janji ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan secepatnya bisa dibentuk dewan-dewan tersebut. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita dengarkan videonya. Kepada kaum buruh pada hari ini, saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia, dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK kan seenaknya. Nah, kalau dibuat Satgas PHK teman-teman, itu sangat membantu para buruh ya. Jadi sehingga perusahaan itu tidak semena-mena kepada para buruh. Dan kita juga berharap kepada para buruh, jangan dengan adanya nanti Satgas PHK semua mau kita sendiri dengan perusahaan itu, karena perusahaan juga bagaimanapun teman-teman dia itu membantu para buruh, dan kita juga harus bisa membantu dan bisa bekerja sama dengan baik dengan perusahaan sehingga tidak menyia-nyiakan nantinya yang namanya Satgas PHK ini. Jadi jangan nanti kita ngotot begini begitu, rupanya dari buruhnya sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Mbak Sufia melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Ya jangan sampai 3 bulan lah, kalau bisa 1 bulan jadilah Pak. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing. Wow, kalau itu sempat terjadi teman-teman dan bisa ya penghapusan outsourcing, itu sangat bermanfaat ya bagi para buruh.
dan itu suatu hadiah yang luar biasa jikalau itu bisa terjadi, teman-teman. Mudah-mudahan bisa ya, teman-teman ya. Kita doakan, karena 20 tahun belakangan ini nasib buruh itu tertindas terus menurut saya ya, teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Betul. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Ya, betul. Jadi Benar. kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Mantap. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Luar biasa. Saudara-saudara, juga atas usul dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat, mereka tokoh-tokoh buruh, mereka sampaikan ke saya, Pak, kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh? Saya tanya, kalian ada saran nggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak? Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Luar biasa, teman-teman. Jadi di video ini, teman-teman, saya bisa mengambil dua harga yang paling berharga ya menurut saya, penghapusan outsourcing dan pengajuan buruh sebagai kaum buruh sebagai pahlawan nasional. Seperti yang kita tahu, memang sudah berapa tahun Indonesia merdeka, namun tidak ada satu orang pun di kaum buruh yang menjadi pahlawan nasional. Dan jikalau itu terkabulkan dan kita doakan, mudah-mudahan bisa diketok palunya, Marsina bisa jadi pahlawan nasional, dan itu suatu kebanggaan buat para kaum buruh. Itu adalah hadiah yang paling luar biasa menurut saya. Jadi di video ini, teman-teman, walaupun dia sesingkat mungkin tapi sangat berharga, kita ngambil intinya saja, dan kita doakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini semoga semakin bagus dan semakin ada perhatian kepada rakyat, dan janji-janji yang diberikan kepada kita terutama di hari buruh ini mudah-mudahan bisa dia dipercepat dan bisa secepatnya disusun juga undang-undang yang memberatkan para kaum buruh, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa direvisi kembali dan bisa diremuk kembali sehingga para kaum buruh ini tidak merasa tertindas menurut saya. Di beberapa bulan terakhir ini kita tahu sendiri ya, teman-teman ya, para kaum buruh itu banyak yang tertindas. Perusahaan-perusahaan seenak perutnya saja menurut saya pada para kaum buruh, memecat tanpa pasangon, terus sudah dipecat habis itu ijazahnya ditahan, yang beberapa bulan terakhir viral ya di Surabaya maupun di Riau ini, di Pekanbaru ini. Jadi saya harap undang-undangnya bisa memperkuat para buruh nantinya. Semoga perwakilan kita dari para kaum buruh bisa lebih tekun lagi untuk merevisi dan memberikan masukan-masukan kepada Presiden. Saya tahu Pak Presiden Prabowo Subianto ini sangat mendukung penuh hal-hal yang baik, dan ya mudah-mudahan kita doakan juga semoga beliau tetap sehat dan kita sukseskan pemerintahan beliau sampai nantinya di akhir masa jabatannya. Demikian dari saya, teman-teman. Selamat Hari Buruh.
1 Mei 2025. Tetap semangat, selamat berjuang para buruh Indonesia, tetap tekun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.